Bab 155. Tidak mampu melawan. Saat tembakan terdengar, Wood Huang benar-benar putus asa dan menutup matanya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya didorong. Kemudian dia menyadari dirinya sudah duduk di sofa samping. Nando Xiong menyusut. Dia melewatkan satu tembakan. Lalu dia memutar senjatanya dan mengarahkannya ke Wood Huang yang didorong ke bawah sofa lagi. Pai, hanya saja, sebelum dia sempat menembak, dia merasakan hembusan angin yang diikuti dengan suara patah tulang. Nando Xiong melihat pergelangan tangannya yang bengkok 90 derajat. Dan pergelangan tangan yang hanya dihubungkan oleh seutas daging. Wajahnya penuh dengan kengerian. Tanganku. Sesaat. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya melolong. Darah menodai selimut hingga berwarna merah. Lulu Wang menyaksikan adegan patah pergelangan tangan Nando Xiong. Dia merasa seluruh tubuhnya lemas. Tenggorokannya seperti tercekik. Dia ingin berteriak. Tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Hanya lolongan Nando Xiong yang kesakitan bergema di seluruh villa. Tuan Xiong, kamu menginginkan hidupku. Aku hanya menginginkan tanganmu. Itu tidak terlalu berlebihan bukan? Suara Jerry yang tiba-tiba terdengar. Dia sedang duduk di sofa dengan wajah tenang. Dengan santai mengambil beberapa tisu basah dari meja kopi. Dan menyeka darah dengan hati-hati. Wood Huang sedang duduk di samping Jerry Yang. Matanya tampak suram. Dari saat Nando Xiong menembaknya barusan. Hingga saat dia didorong ke bawah di sofa oleh Jerry Yang. Hingga saat pergelangan tangan Nando Xiong patah. Hingga saat Jerry Yang sedang duduk di sofa. Semuanya dalam sekejap mata. Wood Huang bahkan memiliki pemikiran ini semuanya adalah ilusi. Kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hanya ada rasa takut pada Nando Xiong. Dan rasa sakit yang luar biasa dari pergelangan tangannya membuatnya gemetar bahkan saat dia berbicara. Dia bahkan tidak bisa merasakan dendam terhadap Jerry yang di dalam hatinya. Tuan Xiong, bukan itu yang aku inginkan. Tapi wanita ini dengan dua pengawalmu. Mereka memukuli ayah mertuaku. Dan dia masih di rumah sakit. Kata Jerry yang tanpa ekspresi. Apa? Nando Xiong sangat marah. Dan rasa sakit karena pergelangan tangannya patah membuatnya ingin membunuh Lulu Wang. Jika bukan karena wanita ini, bagaimana pergelangan tangannya bisa patah? Sekarang hanya terhubung dengan daging dan darah. Dia khawatir tangan ini akan lumpuh total. Semua ini hanya karena Lulu Wang. Dengan dua pengawalnya, memukuli ayah mertua Jerry Yang. Telepon suamimu dalam 10 menit. Jika tidak bisa, maka tunggu dan lihat fotomu di internet. Jerry yang mengangkat tangannya dan melirik pergelangan tangannya. Lalu tiba-tiba berkata, dia berjanji pada Lesikin bahwa dia akan pergi ke rumah sakit dalam waktu setengah jam. Akan memakan waktu 10 menit dari sini ke rumah sakit. Apa yang terjadi barusan telah membuang 5 menit. Sekarang dia hanya punya waktu 15 menit. 10 menit untuk menunggu Gary. 5 menit untuk menangani urusan Lulu Wang. Aku salah. Tolong lepaskan aku. Aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Lulu Wang melepaskan selimut. Dengan telanjang berlutut pada Jerry Yang. Dia sangat mengerti karakter Gary Zhang. Jika dia mengetahui bahwa dirinya selingkuh. Bahkan jika dia melahirkan putra Gary Zhang. Gary Zhang tidak akan pernah melepaskannya. Kembali ke ranjang. Mata Jerry yang tiba-tiba menjadi dingin. Lulu Wang sangat takut hingga dirinya akan buang air kecil. Dengan cepat masuk ke selimut. Dengan air mata berlinang. Terlihat sangat menyedihkan. Namun, Jerry yang tidak memiliki sedikit pun simpati. Wanita seperti ini cepat atau lambat akan menjadi bencana. Suami, aku di rumah Xiong. Lulu Wang menekan nomor telepon. Menekan speakerphone. Dan berkata dengan gemetar, bagaimana kamu pergi ke rumah keluarga Xiong? Suara kasar terdengar, jelas penuh ketidaksabaran. Jerry yang pernah bertemu dengan Gary Zhang sebelumnya. Dan tahu bahwa suara itu adalah miliknya. Katakan sejujurnya, jika kamu berani berbohong sepatah kata pun, aku akan membunuhmu sekarang. Jerry yang berkata dengan dingin. Lulu Wang buru-buru berkata, sayang.
Aku selingkuh dan tidur dengan Nando Siong. Sekarang kami di tempat tidur. Di bawah selimut yang sama. Dan telanjang. Melihat mata Jerry yang penuh dengan niat membunuh. Lulu Wang hendak menangis. Dia berkata sambil melihat Jerry Yang. Karena takut jika dia tidak berbicara dengan detail. Jerry yang akan membunuhnya. Apa katamu? Gary Zhang sangat marah, aku akan pergi ke rumah Siong sekarang. Setelah berbicara, Gary Zhang langsung menutup telepon. Seluruh tubuh Lulu Wang lemas. Nando Siong tidak jauh lebih baik. Wajahnya juga sangat pucat. Bisakah aku pergi ke rumah sakit dulu? Nando Siong mengertakkan gigi dan berkata, mungkin dia kehilangan terlalu banyak darah. Kepalanya pusing. Dan dia merasa seperti akan pingsan. Jerry yang meliriknya dengan acuh tak acuh, kamu tidur dengan istri orang lain. Kamu bisa hidup atau tidak tergantung pada apa yang dipikirkan orang lain. Mendengar ini, wajah Nando Siong menjadi pucat. Bagaimana mungkin Gary Zhang melepaskannya? Hanya ada beberapa villa teratas di Jiangsu yaitu keluarga Zhang dan keluarga Siong, keduanya adalah keluarga tingkat pertama. Dan mereka tinggal tidak jauh. Sekitar 7 atau 8 menit kemudian, terdengar deru mesin di luar. Kemudian terdengar langkah kaki yang panik. Nando Siong, kamu di mana? Keluar sini. Gary Zhang meraung dengan marah. Diikuti oleh lebih dari 10 pria kekar. Sayang, aku di sini. Jerry yang melirik. Lulu Wang sangat ketakutan hingga dia buru-buru berteriak. Gary Zhang bergegas ke kamar tidur bersama orang-orangnya. Dan melihat Lulu Wang, yang hanya terlihat kepalanya. Dan Nando Siong yang memegangi pergelangan tangannya. Berbaring di bawah selimut yang sama. Di sofa samping, masih ada 2 orang yang sedang duduk. Salah satunya dia kenal. Kamu. Ekspresi Gary Zhang berubah drastis. Terakhir kali di restoran Lulu Wang menyuruhnya untuk membalas dendam. Tetapi akhirnya Jerry yang sendiri menjatuhkannya. Dia hanya melirik Jerry Yang. Dan matanya menatap Nando Siong dengan marah. Nando Siong, kamu berani tidur dengan istriku. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Wajah Nando Siong sangat pucat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kakak Zhang, aku minta maaf padamu. Aku bisa memberimu setengah dari harta keluarga Siong sebagai kompensasi. Tapi tolong antar aku ke rumah sakit terlebih dahulu. Baru pada saat itulah Gary Zhang menyadari bahwa pergelangan tangan Nando Siong patah. Dan hanya ada bekas daging yang menempel di pergelangan tangan. Dan ranjang besar itu berlumuran darah. Sialan, kamu tidur dengan istriku. Dan kamu masih ingin aku membawamu ke rumah sakit. Ini mimpi. Wajah Gary Zhang memerah. Dan dia memberi perintah, pukul dia. Selusin pria besar yang dia bawa semuanya bergegas maju. Meninju dan menendang Nando Siong. Kamu jalan. Apakah kamu masih punya nyali untuk menyuruhku menjemputmu? Gary Zhang menyeret Lulu Wang dari tempat tidur. Dan menamparkan Lulu Wang beberapa kali berturut-turut. Mulut Lulu Wang berlumuran darah. Dan dia terus memohon, sayang. Aku salah. Aku benar-benar tahu saya salah. Cepat kenakan pakaianmu. Tunggu sampai kamu kembali ke rumah. Dan lihat bagaimana aku menanganimu. Gary Zhang menamparkan 5 atau 6 kali. Nando Siong juga dipukuli hingga pingsan. Suamiku. Dia menyuruh seseorang mengambil video dan fotoku bersama Nando Siong. Baru saja akan pergi. Lulu Wang tiba-tiba berkata dengan gemetar. Melirik Jerry Yang. Lalu segera menundukkan kepalanya. Tidak berani memandang. Ekspresi Gary Zhang menjadi dingin. Dia menatap Jerry Yang dan berkata, Tuan Yang, tolong tunjukkan video dan fotonya. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk menyimpan video istrinya. Lagi pula, masalah ini terkait dengan nama baik keluarga Zhangnya. Setelah keluar, itu hanya akan mempermalukan keluarganya. Jerry yang mencibir, Tuan Zhang. Kamu tidak tahu apa yang istrimu lakukan. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia tetap istriku. Menantu keluarga Zhang. Kata Gary Zhang dengan wajah dingin. Gary Zhang. Aku menyarankanmu untuk mengklarifikasi masalah ini terlebih dahulu sebelum mengatakan hal seperti itu. Wood Huang berdiri saat ini dan menatap Gary Zhang dengan ekspresi kesal.
Gary Zhang mengerutkan kening, aku sedang berbicara dengan tuanmu. Apa hak seekor anjing untuk berbicara denganku? Kamu. Wajah Wu Huang menjadi dingin. Sebelum dia bisa berbicara, Jerry yang sudah pindah. Gary Zhang hanya merasakan sosok yang lewat. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan. Ledakan. Jerry yang meraih kepalanya dengan satu tangan. Kekuatan yang menakutkan membuatnya tidak bisa melawan sama sekali. Dengan suara keras, kepala Gary Zhang membentur meja kopi dengan keras. Mulut dan hidungnya berlumuran darah, yang langsung menodai meja marmer krem merah. Ayo Tuan Zhang, beritahu padaku sekarang, seekor anjing sepertimu, apakah memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Bersambung.